Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita bahas kembali terkait dengan kasus dan juga drama antara Denada dengan sang putra Reza Rizky yang sampai saat ini masih belum selesai. Kita akan bahas sebenarnya terkait dari dua sudut pandang atau perspektif, baik dari pihak sang ibu Denada atau dari pihak sang anak Reza Rizky Rosano ini. Yang mau aku sampaikan di sini adalah teman-teman, pertama, kalau kita melihat Reza ataupun Denada, keluarga besarnya melihat Reza, tolong jangan dilihat hanyalah Reza sekarang yang berusia 24 tahun. Memang dia sudah menikah, sudah pernah menikah, dia juga sudah memiliki anak yang sudah usia berapa? 6 tahun kurang lebih. Tapi kan bukan berarti jiwa dan kematangannya Reza itu sudah stabil begitu. Karena kalau aku lihat ada beberapa hal yang banyak masyarakat bertanya-tanya kan. Salah satunya adalah yang berpikir begini, yang sekarang juga mulai banyak yang mendukung Denada. Katanya gitu, Reza itu hanya membutuhkan pengakuan ibundanya. Sudah diakui di sosial medianya, tapi kenapa kok itu belum cukup? Terus juga tuntutan yang sekian miliar pun masih terus diberikan, sidangnya juga terus bergulir. Nah, menurut aku untuk pihaknya Denada, jangan melihatnya Reza itu hanya dari sudut pandang dia dewasa sekarang. Ini adalah bagian yang namanya inner child. Apa itu? Inner child itu adalah bagian dari kepribadian seseorang yang menyimpan seluruh memori, emosi, keyakinan, dan pengalaman masa kecil, baik positif maupun negatif, yang terus terbawa dan mempengaruhi cara berpikir serta berperilaku saat dewasa. Sisi kekanak-kanakan ini bertahan dan membentuk kepribadian seseorang. Apalagi kalau inner child atau bagian masa kecil anak tersebut mengalami banyak sekali sakit hati, trauma, penuh kelukaan, itu pasti sampai dia nanti meninggal usia 60, itu masih bagian kepribadiannya masih ada yang sakit dalam tanda kutip. Nah, poinnya adalah begini teman-teman, inner child-nya Reza itu kan kenapa mungkin aja dia nggak, aku yakin kayaknya Reza juga mungkin nggak mengerti apa itu inner child. Ini adalah istilah dalam dunia psikologi ya. Mungkin dia juga nggak ngerti kenapa ya, kok aku itu masih marah, kok aku itu masih kesel gitu dengan ibundaku, perlakuan yang dikategorikan seperti itu. Ya karena memang itu masih luka inner child-nya. Nah, lantas untuk menyembuhkannya gimana dong? Ya, cara menyembuhkannya ya kalau aku lihat ini ya, dari sudut pandangnya anak nih, seorang Rizky gitu. Kalau seandainya Denada itu ketemu langsung sama Rizky, terus ketemu, memeluk, menghabiskan waktu, nggak harus banyak lah, yang penting berkualitas gitu ya, ngobrol dari hati ke hati, menceritakan sejarah apa yang sebenarnya terjadi, dan memberitahu siapakah bapak biologisnya. Aku yakin banget pada saat sang ibunda menyampaikan hal yang Reza juga paham sebagai orang dewasa, itu sangatlah tidak nyaman, mungkin akan sangat memalukan, membuat trauma Denada kembali muncul. Nanti Reza itu akan memahami bahwa, oh ya sudahlah memang kenyataannya seperti itu, ini adalah di luar kontrolku, aku tidak bisa memilih, dilahirkan oleh siapa, dengan cara seperti apa, itu adalah di luar kontrolku. Jadi dari sudut pandang seorang anak, inner child Reza itu masih terluka. Walaupun dia bilang selalu senyum, nggak masalah kok aku sudah memaafkan, mau cium kaki ibuku, dia itu masih punya luka teman-teman. Aku lanjutkan ya, poin-poin penting mengenai inner child ini apa. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Reza kalau menonton, jadi ngerti bagaimana menangani diri sendiri, termasuk juga untuk Denada, bagaimana berkomunikasi dengan putranya, jangan hanya melihat dari yang terlihat, tetapi harus memahami dari apa yang tersirat juga. Fungsi dan dampak inner child yang positif itu menghasilkan individu yang optimis, kreatif, dan ceria. Sebaliknya, inner child yang terluka akibat trauma atau pengabaian masa kecil dapat menyebabkan masalah emosional seperti kecemasan, kesulitan mempercayai orang lain, atau mudah marah saat dewasa. Makanya waktu kita bahas di salah satu video sebelum ini ya pembahasan kasus ini, ya katanya kan si Reza itu memiliki anak, sekarang sudah 6 tahun, 18 tahun katanya sudah menikah. Aku rasa itu bukan hal yang aneh pada mereka, mohon maaf, yang mengalami masa kecilnya seperti ini. Tidak semua, tetapi memang salah satu bentuk pelariannya adalah dengan cara yang seperti itu. Itu adalah hal yang banyak terjadi di Indonesia. Nah, poin penting berikutnya adalah tanda luka atau inner child wounded. Pertama gini ya, sering merasa takut ditolak.
memiliki kebutuhan tinggi untuk menyenangkan orang lain, mudah bereaksi berlebihan terhadap konflik atau merasa rendah diri. Makanya kan dia waktu ngomong di sejumlah media massa, kenapa dia nggak mau ngerespon balik ibundanya pada saat WhatsApp tersebut, karena dia ngasih trauma, kayak masih trauma, takut ditolak gitu loh. Karena dulu kan dia selalu berharap, saudaranya bilang, waktu tante-tantenya itu meluk anaknya pada saat lagi ada acara keluarga, dia tuh nangis di luar, berharap pengen banget dipeluk sama ibunya. Karena saat itu dia sudah mengetahui, sejak SMP, Reza ngaku sudah tahu bahwa ibunya itu adalah Denada, bukan Mama Ratih ya namanya. Dan mulut-mulut tetangga kan, walaupun Reza bilang, enggak kok, enggak, tetanggaku baik-baik, teman-temanku juga baik-baik, tapi baik-baiknya seperti apa? Kan dia ngasih tahu begini, saya tahu itu karena ibu-ibunya teman-temanku, teman-temanku ngomongnya begitu, kamu itu anaknya Denada, bukan anaknya Mama Rati. Itu bukan bercanda, itu adalah salah satu bentuk yang sangat menyakitkan bagi seorang anak yang harus mendengarkan hal seperti itu dari orang lain dan kesannya orang tersebut ngomong nggak ada apa-apanya gitu, itu menyakitkan teman-teman. Terus juga makanya dia ngerasa rendah diri pada saat ada beberapa hal yang mungkin kecil di nada nggak bermaksud kayak nyuekin ya. Salah satu poinnya adalah yang selalu disampaikan di media di nada itu dalam tanda kutip versi keluarganya Reza nyuekin mereka pada saat datang ke Jakarta beberapa hari ya untuk ngambil KTP pada saat mau perpanjang BPKB kendaraannya di Banyuwangi. Mungkin dia nadanya lagi sibuk atau lagi sakit atau mengalami masalah apa, nggak bisa keluar, tapi yang ditangkap oleh mereka kok begini, termasuk juga Reza yang memiliki permasalahan dengan inner child tersebut. Nah, cara berdamai atau healingnya bagaimana? Pertama, kita harus mengenalin ya, kalau dari sejumlah psikolog, mengenali dan menerima emosi masa lalu. Memvalidasi perasaan anak kecil di dalam diri kita. Ya, jadi pada saat Reza sekarang masih sakit, masih nggak terima, akui aja. Jangan dibilang, enggak kok aku udah baik-baik aja, enggak. Karena kalau kamu denial, itu bukan proses yang baik dalam menyembuhkan luka batin kamu. Menulis jurnal ya, melakukan hobi masa kecil, atau mencari bantuan profesional seperti psikolog juga bisa. Tetapi aku yakin ya, karena Reza sekarang juga sudah punya anak, aku yakin pada saat seseorang sudah menjadi orang tua, rasa kasih sayang dan ngerti betapa sulitnya posisi sebagai orang dewasa itu jauh lebih gampang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini adalah sudut pandang dari seorang anak, Reza, terhadap ibundanya. Nah, sekarang kita bahas dari sudut pandang sang ibu, Denadanya sendiri. Nah, ini mudah-mudahan Reza atau anak-anak lain yang mengalami seperti Reza juga bisa memahami. Yang kita pahami begini, Denada itu dikatakan dari adiknya, Enrico yang tinggal di Australia, bilang bahwa pada saat ngebahas terkait dengan masalah ini 24 tahun lalu, Mbak Denada itu kelihatan kayak PTSD. Post traumatic yang PTSD, post traumatic syndrome ya, kayak rasa marah, rasa kesel, rasa yang berlebihan pada saat ngebahas hal tersebut. Itu menunjukkan bahwa momentum terkait dengan kelahirannya Reza memang bukanlah, mohon maaf, Reza harus mengakui bahwa memang dia nggak diharapkan. Apakah itu nggak diharapkannya oleh satu pihak atau kedua pihak atau semua pihak, itu biarlah mereka yang mengetahui. Cuman dengan fakta bahwa Denada keluarganya menitipkan ke salah satu keluarganya di Banyuwangi, sebenarnya masih ada sisi kemanusiaan di sini. Karena kalau seandainya pihaknya keluarga Denada itu sama sekali nggak mau tanggung jawab, maksudku zaman dulu gitu loh, 24 tahun lalu, dia dihilangkan aja bisa loh. Paham kan maksudnya dihilangkan itu seperti apa? Dihilangkan baik dari dunia ini, atau dihilangkan dari silsilah, dibuang kemana, itu juga bisa. Tetapi sudut pandang baiknya adalah, dari pihaknya Dinada pun masih menaruh, menitipkan di keluarga yang masih ada hubungannya, dan juga masih sering ketemu. Walaupun tidak intens ya. Menurut keluarganya Reza, ketemu dengan Dinada hanya dalam hitungan jari, itu pun satu tangan aja menurut kuasa hukumnya. Tapi kita harus melihat dari sudut pandang Denada juga. Apa yang melatar belakangi dia, banyak netizen yang bilang, kalau hilaf, Anjas kenapa sih harus sampai 24 tahun? Ya wajar, namanya sakit hati gitu loh. Kadang ada momentum yang sudah terjadi puluhan tahun lalu pun, kalau memang itu belum disembuhkan ya masih tetap aja dia ngerasa sakit sampai dia dewasa.
Nah, action walaupun berat dan malu adalah langkah yang memang harus diambil sama Denada. Sebenarnya bukan cuma Denada itu demi untuk menyembuhkan hatinya Rizky, sang putra, tapi itu juga adalah untuk menyembuhkan kedamaian hatinya Denada. Kalau Denada punya jiwa besar memberitahu ke Rizky atau Reza gitu ya, siapakah bapakmu, apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya dia sedang menyembuhkan luka batinnya juga yang terjadi 24 tahun lalu. Tapi kalau Denada terus denial, terus tidak mau membahasnya, tetap melakukan penyangkalan A, B, C, dan D, yang rugi sebenarnya bukan cuma Reza ya, tapi juga Denada secara mental dan juga hatinya tidak akan tenang. Tetapi kita juga sudah melihat ada beberapa itikat baik yang sudah diambil Denada. Langkah awalnya adalah dengan menyampaikan ke publik walaupun masih dikomplain. Tapi itu sudah langkah yang sangat besar sekali. Bahkan juga pihak Denada juga sudah diakui oleh Reza memang betul dia sudah mengirimkan pesan ke Reza untuk ketemu, tetapi memang Rezanya yang masih belum siap untuk ketemu. Karena dari pihak Denada juga pengen ketemunya adalah tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Selama ini kita kan baru mendengarkan dari satu pihak aja. Denada sampai sekarang masih belum berbicara ke publik. Aku yakin ada sesuatu hal yang besar yang kalau kita dengarkan dari dia nanti, ternyata kita baru mulai sadar, oh ada sudut pandang yang baru begitu. Tetapi terlepas dari itu semua, aku yakin cinta kasih antara ibu dan anak itulah yang bisa menjadi penengah dari masalah ini. Dan dalam persidangan nanti terkait dengan angka berapa, 7 atau 9 miliar yang diajukan sebagai gugatan, aku yakin banget itu adalah angka yang tidak akan saklek. Pihak Reza Rizky mengatakan dengan tegas, angka tersebut adalah angka agar mereka tuh kesannya tidak disepelekan, dan kesannya adalah itu angka yang sebenarnya hanya untuk syarat formalitas aja. Ya, walaupun dibantah sama pihak dari kuasa hukum Denada yang bilang bahwa pada saat membaca resume untuk perdamaian tetap ada tuh uang nominal sekian miliar rupiah tersebut. Ya biarlah kedua belah pihak merasa ada bagian-bagian yang tersakiti dalam hidupnya, tetapi kita sebagai orang publik yang tidak mengetahui banyak hal terkait dengan kasus ini, walaupun ini viral dan menjadi perdebatan publik, yang mau aku sampaikan adalah kepada kedua belah pihak, dan juga kita sebagai netizen, kita terutama aku tidak merasa lebih suci atau lebih baik dari pihak Denada ataupun Reza Rizky hanya karena kita melakukan hilaf atau kesalahan yang berbeda gitu loh. Jadi aku sih berharap bahwa kedua belah pihak itu bisa berdamai karena pada akhirnya ibu dan anak gitu ya tidak akan bisa ternilai dengan uang pada saat mendapatkan kedamaian karena keduanya itu butuh kedamaian tersebut. Denada dan juga Reza Rizky itu butuh untuk kehidupan berikutnya yang butuh juga kedamaian. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Semara. Sampai jumpa.